Haleluya. Puji nama Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Bersyukur kita bisa berjumpa kembali di dalam Renungan 79 Pejuang Tangguh. Puji nama Tuhan, resilient, tangguh dalam Tuhan. Pada saat ini kita akan sama-sama kembali belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yang dimana pembacaan kita terambil di dalam 1 Korintus. Pasalnya yang ke-15, saya akan membacakan ayat 58, Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikannya. Firman Tuhan berkata seperti ini, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia." Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini saya berikan tema Stand Firm. Nah, di dunia saat ini banyak orang muda goyah Bapak Saudara. Goyah karena masalah ekonomi, goyah karena masalah keluarga, goyah karena tekanan pekerjaan, goyah karena kegagalan, goyah karena dikritik, sakit penyakit, bahkan dosa dan pencobaan. Banyak orang muda goyah dengan hal-hal yang mereka lakukan sehari-hari. Nah, sedikit tekanan saja bisa membuat seseorang kehilangan semangat, meninggalkan pelayanan, bahkan meninggalkan Tuhan Bapak Saudara. Ada orang-orang yang seperti itu. Nah, kalau kita melihat di dalam pembacaan kita saat ini, di mana pasal 15 ditutup dengan suatu nasihat, yaitu berdirilah teguh. Yaitu stand firm. Kita harus berdiri teguh di tengah setiap goncangan-goncangan yang ada Bapak Saudara. Nah, ada suatu hal yang menarik di mana ayat ini diawali dengan kata karena itu. Artinya, nasihat ini menjadi kesimpulan dari seluruh pasal 15 yang berbicara tentang kemenangan Kristus atas maut dan kepastian kebangkitan orang percaya. Karena Kristus telah menang, maka orang percaya tidak perlu hidup dalam ketakutan. Orang percaya tidak hidup lagi dalam mudah menyerah. Karena ada semangat yang dimana Kristus telah berikan. Nah, kalau kita melihat latar belakang dari ayat pembacaan kita Bapak Saudara, ya karena ini ayat terakhir, kita terlebih dahulu melihat latar belakang kota Korintus. Nah, ayat 58 adalah kesimpulan dari pembahasan yang Paulus sampaikan dari ayat 1. Pembahasan panjang Paulus mengenai kebangkitan Kristus dan kebangkitan orang percaya. Nah, kota Korintus adalah kota pelabuhan yang pada saat itu sangat maju Bapak Saudara. Dan penuh dengan pengaruh budaya sangat maju, kaya, dan penuh dengan pengaruh budaya Yunani serta Romawi pada waktu itu. Dan kota ini terkenal karena perdagangan yang ramai, kemewahan dan gaya hidup yang tidak bermoral, bahkan beragam filsafat dan agama. Pada waktu itu ada agama yang mengikuti tentang Kristus. Nah, jemaat Korintus berasal dari latar belakang yang berbeda-beda atau beragam Bapak Saudara. Walaupun mereka memiliki banyak karunia rohani, mereka juga menghadapi berbagai masalah seperti perpecahan, perselisihan, percabulan, penyalahgunaan perjamuan kudus, dan kesalahpahaman mengenai ajaran Kristen. Nah, kemudian kita dapat melihat penulisan pasal 15 ini, di mana salah satu masalah besar di jemaat Korintus adalah ada sebagian orang yang menyangkal tentang kebangkitan Kristus, kebangkitan orang mati Bapak Saudara. Di 1 Korintus 15 ayat 12. Mereka mungkin masih dipengaruhi oleh setiap pemikiran filsafat Yunani yang menganggap tubuh jasmani tidak penting sehingga kebangkitan tubuh dianggap mustahil atau tidak diperlukan. Mereka menganggap ini sesuatu yang remeh. Tetapi ada juga yang menganggap ini sesuatu yang nggak remeh, Saudara. Oleh sebab itu terjadilah perselisihan. Karena itu Paulus menulis dalam pasal 15 untuk menjelaskan bahwa Kristus benar-benar telah bangkit di ayat 3-8. Kemudian ayat 14-17, kebangkitan Kristus itu kemudian yang menjadi dasar orang Kristen. Kemudian ayat 20-57, orang percaya juga akan dibangkitkan seperti Kristus. Paulus menjelaskan keseluruhan supaya hanya ada satu tujuan,
tidak ada perselisihan antara jemaat. Bahwa Kristus benar-benar bangkit, kebangkitan Kristus adalah dasar iman Kristen, dan orang percaya pasti akan dibangkitkan seperti Kristus. Nah, kemudian setelah menjelaskan kemenangan Kristus atas dosa dan maut, Paulus menutup pasal ini dengan sebuah ajakan yang sangat praktis bagi mereka dan juga bagi kita, Bapak Saudara. Doktrin kebangkitan bukan hanya untuk diketahui, tetapi juga harus memengaruhi cara hidup orang percaya. Karena orang percaya memiliki pengharapan akan kebangkitan dan hidup kekal, maka mereka harus berdiri teguh dalam iman, tidak mudah goyah oleh ajaran sesat ataupun tekanan dunia, dan tetap giat melayani Tuhan. Ini bukan hanya untuk jemaat di Korintus, tetapi untuk kita yang hidup saat-saat ini. Paulus menegaskan bahwa semua pelayanan dan pengorbanan bagi Tuhan, ingat Bapak Saudara, tidak akan sia-sia. Sebab ada upah dan kehidupan kekal yang telah dijamin melalui kebangkitan Kristus. Amin. Ada. Jadi kita tidak hidup lagi di bawah dosa. Kita tidak hidup lagi di bawah setiap mudah menyerah. Tetapi kita hidup di atas kemenangan yang telah Kristus berikan bagi kita. Kebenaran tentang Kristus yang bangkit itu kemudian menjadi dasar untuk kita tetap teguh berdiri, ya. Stand firm. Dan ada 3 sikap orang percaya yang harus dimiliki. Yang pertama, berdiri teguh dalam iman. Nah, ini akan sama-sama kita pelajari. 1 Korintus 19 ayat 58, berdirilah teguh. Kata Yunaninya berdirilah teguh yaitu hedraios, yang berarti kokoh, tidak bergeser, memiliki fondasi yang kuat. Kemudian digambarkan seperti rumah yang dibangun di atas batu, tidak mudah roboh saat badai datang, atau tidak bisa digeserkan. Demikian pula orang percaya, Bapak Saudara. Iman kita tidak dibangun di atas keadaan, perasaan, keberhasilan, ataupun manusia. Tetapi iman kita dibangun di atas Kristus yang hidup, yang mati, yang bangkit, memberikan kemenangan bagi setiap kita. Disitulah letak iman kita dibangun. Hari ini mungkin badai bisa datang. Besok, lusa, bulan depan, tahun depan, badai mungkin bisa datang dalam kehidupan kita. Yang bisa menggoncang iman kita. Yang bisa membuat iman kita lemah. Masalah bisa datang kapan saja. Bahkan masalah tidak selalu bisa dihindari, Bapak Saudara. Tetapi kita, orang percaya, berdiri di atas Kristus yang tidak mudah roboh. Kalau dasar kita Kristus, maka perjalanan kita walaupun banyak badai, kita bisa tetap berdiri. Bahkan mungkin ketika kita jatuh, kita bisa bangkit kembali. Karena ada Kristus yang memegang tangan kita. Stand firm bukan berarti tidak pernah menghadapi masalah. Tetapi menghadapi masalah, tetapi tetap berdiri dan tetap tangguh di dalam Tuhan. Kemudian yang kedua, jangan goyah oleh keadaan, Bapak Saudara. Di ayat 58, jangan goyah. Kata goyah menggambarkan sesuatu yang dipindahkan dari tempatnya. Nah, banyak orang percaya mulai bergeser sedikit demi sedikit. Dan kelihatan ketika mereka mulai malas berdoa, malas beribadah, kehilangan kasih yang mula-mula, dan mulai mengandalkan orang lain. Mulai mengandalkan kekuatan sendiri, Bapak Saudara. Iblis jarang menjatuhkan seseorang dalam satu hari. Biasanya ia menggeser sedikit demi sedikit. Hari ini digeser, besok digeser, sampai jauh dengan Tuhan. Oleh sebab itu, ada suatu ajakan bagi kita di dalam Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayan. Jangan kita mau digeser dengan apapun itu, Bapak Saudara. Tetapi miliklah iman yang bertekun, tetap teguh dan tidak tergoncangkan. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Siapa yang menjanjikannya? Yesus yang menjanjikannya, menjanjikannya setia. Oleh sebab itu kita punya dasar untuk berpegang akan Kristus, tentang pengharapan kita di dalamnya. Keadaan boleh berubah,
Tetapi komitmen kita kepada Tuhan, kiranya itu jangan berubah. Amin. Jangan biarkan tekanan hidup apapun itu mengubah posisi hati kita terhadap Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menjadi prioritas, pusat kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, tetap giat dalam pekerjaan Tuhan. Masih di ayat 58. Orang berdiri teguh bukan hanya bertahan, Bapak Saudara. Orang yang berdiri teguh, sekali lagi saya mau katakan, bukan hanya berdiri tidak melakukan apa-apa. Tetapi ia tetap bekerja, dia tetap melayani, dia tetap memberi, dia tetap mengasihi, dia tetap memberitakan Injil, dia tetap melakukan tanggung jawabnya. Mengapa? Dia tetap melakukannya karena pelayanan di dalam Tuhan bukan sia-sia. Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah, maaf Bapak Saudara, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kita akan menerima upah apabila apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Kita tidak jemu-jemu untuk berbuat baik. Pekerjaan untuk Tuhan, pengorbanan untuk Tuhan, pelayanan untuk Tuhan. Ingat baik-baik, tidak akan pernah sia-sia. Amin. Oleh sebab itu Bapak Saudara, mengapa kita harus stand firm? Karena kemenangan Kristus, saya mau katakan, sudah pasti. Bukan mudah-mudahan, sudah pasti kemenangan di dalam Kristus. Karena pasal 15 berbicara tentang Kristus bangkit, mau dikalahkan dosa, kehilangan kuasanya. Orang percaya memiliki pengharapan kekal. Karena masa depan kita dijamin oleh Kristus. Maka hari ini kita dapat bisa berdiri teguh. Besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan kita bisa berdiri teguh dalam Tuhan. Karena masa depan kita sudah dijamin oleh Kristus yang telah menang. Kita tidak berjuang untuk mendapatkan kemenangan, tetapi dari kemenangan yang sudah dikerjakan Kristus melalui salib dan kebangkitannya, dari situlah kita berdiri dan terus bekerja melakukan pekerjaan yang baik. Oleh sebab itu, dunia akan terus berubah, situasi hidup akan naik turun. Ya biasa Bapak Ibu Saudara. Manusia bisa mengecewakan, tetapi ingat, Kristus yang bangkit tetap sama. Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk berdiri teguh dan terus melangkah ke arah Kristus. Karena itu, stand firm. Berdirilah teguh dalam iman, jangan goyah oleh keadaan, tetap giat dalam pekerjaan Tuhan. Sebab semua yang kita lakukan dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79 Pejuang Tangguh. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang kembali meneguhkan iman kami. Supaya kami tetap stand firm, berdiri teguh di dalam iman kami, di dalam iman kepada Kristus. Terus Tuhan yang tolong kami untuk kami giat di dalam pekerjaan Tuhan. Supaya kami tetap berdiri teguh dan tidak goyah oleh keadaan apapun itu. Dimanapun keluarga GPD El Shaddai Magelang, Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan, penyertaan, pertolongan selalu menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai keluarga GPD El Shaddai Magelang. Kasih karunia menyertai keluarga GPD El Shaddai Magelang yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Terima kasih Tuhan, menyerahkan setiap doa permohonan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.